Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Baik, kali ini saya akan berbagi firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Saya memberi tema, prestasi terbesar dalam kehidupan kita adalah menyenangkan hati Allah. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan di Matius 22 ayatnya yang ke-36 sampai yang ke-38. Begini bunyi firman Tuhan, ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Judul perikop di ayat ini adalah hukum yang terutama. Di ayat yang ke-37, kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, di sini Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Karena itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena prestasi yang terbesar dalam hidup kita adalah menyenangkan hati Allah, maka dari itu kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di pemandangan Allah, supaya kita dibenarkan dan menyukakan hati Allah. Seperti di Alkitab memberikan teladan tentang sebuah kehidupan yang memberikan kesenangan bagi Allah. Nama orangnya adalah Nuh. Pada zaman Nuh, seluruh dunia telah rusak secara moral. Setiap orang hidup bagi kesenangannya mereka sendiri dan bukan untuk kesenangan Allah. Allah tidak bisa menemukan seseorang pun di bumi yang tertarik untuk menyenangkan hatinya, sehingga Allah berduka cita dan Allah menyesal telah menciptakan manusia. Allah begitu muak terhadap umat manusia sehingga dia berencana untuk memusnahkan umat manusia. Seperti kita baca di Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, di ayat ini, Kejadian 6 ayat yang ke-9 ini, hanya Nuh yang mendatangkan kesenangan bagi Allah dan membuat Allah tersenyum, sehingga Allah ingin memulai kehidupan yang baru dengan Nuh dan keluarganya. Jadi Bapak Ibu, ketika di zaman Nuh waktu itu, Allah sudah muak ketika melihat akhlak manusia yang sudah rusak. Dan waktu pada zamannya Nuh, Allah ingin memusnahkan seluruh umat manusia, tetapi Tuhan senang ketika melihat ada satu pribadi, yaitu Nuh, yang mau hidup bergaul dengan Allah dan rindu mendatangkan kesenangan bagi Allah, sehingga Allah ingin memulai kehidupan yang baru melalui keluarganya Nuh. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, maukah di zaman sekarang ini kita hidup seperti Nuh yang menyenangkan hati Allah? Contohnya kita harus membangun mezbah doa, membangun hidup seturut firman Tuhan, dan masih banyak hal yang lain yang membuat hati Allah tersenyum, sehingga Allah ingin memulai lembaran baru, hidup yang baru melalui kehidupan kita yang mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Allah. Nah Bapak Ibu, yang paling Allah inginkan dari kita adalah suatu hubungan. Inilah suatu kebenaran yang menakjubkan di alam semesta, bahwa pencipta kita ingin bersekutu dengan kita. Allah menciptakan kita untuk mengasihi kita, dan Allah rindu agar kita balas mengasihi Dia. Seperti di Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, Aku tidak ingin mengingini korban-korbanmu,
Aku tidak mengingini kasih-Mu. Aku tidak mengingini persembahan-persembahan-Mu. Yang kuingini ialah agar Kamu mengenal aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bisakah kita merasakan kasih Allah bagi kita di ayat ini? Allah benar-benar mengasihi kita, dan sebaliknya Allah juga ingin agar kita mengasihi Dia. Dia rindu agar kita mengenalnya. Inilah sebabnya belajar mengasihi Allah dan dikasihi olehnya seharusnya menjadi tujuan terbesar dalam hidup kita. Tidak ada hal yang lain yang bisa menandingi pentingnya hal tersebut. Ya Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus memulai memperbaiki tujuan hidup kita supaya kita menyenangkan hati Allah dan kehidupan kita menyenangkan pemandangan Allah, karena kita mau memulai membangun hidup lebih dekat lagi bersekutu bersama Allah. Tuhan Yesus berkati. Bila kiranya firman Tuhan kali ini boleh meneguhkan dan memberikan motivasi, memberikan semangat yang baru dalam kehidupan kita. Karena yang harus kita ketahui bahwa prestasi terbesar dalam kehidupan kita adalah menyenangkan hati Allah. Tidak ada prestasi di dunia ini yang melebihi prestasi ketika kita mau hidup menyenangkan hati Allah. Karena semuanya kemuliaan hanya bagi Allah. Karena semua yang ada di bawah kolong langit ini semua diciptakan oleh Dia dan hanya untuk Dia. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom.